Saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kami yang ada di tempat ini akan menerima kemenangan yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kemenangan-kemenangan yang tidak akan pernah kami temukan dalam dunia ini selain daripada di dalam Engkau. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami ada di rumah Tuhan ini untuk menerima janji berkat-Mu. Berkati kami semua Tuhan lewat firman Allah hari ini yang kami dengarkan. Biarlah hati kami bagaikan tanah-tanah yang subur, yang benih siap untuk ditabur, untuk bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Hari ini Tuhan, tolong kami Bapa, berkati kami hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, para hamba-hamba Tuhan, tim Praise and Worship. Terima kasih. Haleluya. Shalom. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang di tempat ini, Pak Pendeta Ari dan Ibu, dan juga semua jemaat GSCA Talitakum yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perjumpaan kita pada saat hari ini. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal pasti akan semakin sayang. Amin. Iya, saya Pendeta Salmon Barasa, dan hari ini saya bersama dengan keluarga, dan saya punya istri hanya satu. Ya. Amin, setuju? Ya, hanya satu, tidak boleh dua, only one. Ya. Namanya Ibu Erna Siska, boleh berdiri? Ya, menghadap jemaat. Ya. Ya, ini dia istri saya, wanita yang paling tercantik di sejagat raya, dan tidak ada duanya. Ya, bersama dengan anak saya, anak sulung saya, namanya Yosafat Valentino. Ya, ya, puji Tuhan. Kami berasal dari Sumatera Utara. Ya, ada satu namanya kota Pematang Siantar. Kalau turun di Medan mau ke Danau Toba, Pematang Siantar itu satu kota kecil, kota Madia, lebih besar, lebih kecil. Malang ini lebih besar. Kami tinggal di sana melayani, menggembalakan sidang jemaat Tuhan gereja GSJA River of Life Pematang Siantar, dan hari ini kami menggembalakan sudah jalan 20 tahun. Ya. Dan kedatangan kami di sini Bapak Ibu Saudara adalah untuk menghantar anak kami Yosafat untuk masuk kuliah di Malang ini, ya. Dan kami orang tuanya punya satu kerinduan, kalau anak kami ini bukan saja dihantar kepada kampus, tetapi juga dihantar kepada gereja yang nantinya di mana dia juga akan digembalakan. Ya, untuk itu kami suami istri turut serta menghantar mulai dari Pematang Siantar. Kehadiran kami di sini Bapak Ibu Saudara sudah mulai hari Senin kemarin, dan kami tinggal di sini mulai hari Kamis malam. Ya, terima kasih buat Pak Ari dan Ibu yang begitu hangat menyambut kami, luar biasa, dan tidak mengizinkan kami untuk tidur di tempat yang lain, harus di Hotel Haleluya. Ya, Hotel Haleluya, bintangnya bintang 1000. Ya, ya, kalau mungkin di luar hanya bintang 5, tapi di sini bintangnya bintang 1000. Puji Tuhan. Ya, kami sangat bersyukur. Nah, jadi Bapak Ibu, saya minta maaf kalau nanti saya khotbah suara saya agak besar. Biasa orang Sumatera itu suaranya besar tapi hatinya lembut. Amin. Ada di sini orang Sumatera, saya tahu ada Pak Sinaga, semalam saya sudah jumpa, ya. Kalaupun mungkin hanya status sukunya dari Sumatera tapi sudah besar di Jawa ini, ya tentu juga dari karakter sudah menjadi orang yang ada biasa di Pulau Jawa ini. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebenarnya saya tidak punya persiapan awalnya
untuk melayani ke Malang ini. Ya, saya pikir saya hanya datang menjadi jemaat biasa, tetapi atas perkenanan Tuhan, Pak Gembala di tempat ini suruh saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, ada firman Tuhan berkata, siap atau tidak siap, firman Tuhan harus disampaikan. Nah, jadi saya berkata kepada Pak Gembala, siap Pak, saya siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang hadir hari ini, saya percaya kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Saya tahu ada banyak di sini orang tua yang sudah jauh daripada usia kami. Kalau saya melayani Pematang Siantar, jemaat yang kami layani itu 60% generasi muda. Ya, jadi orang-orang muda. Mulai dari pelayannya, semua orang-orang, banyak kan orang-orang muda. Paling hanya beberapa penatua di gereja yang mungkin di usia mereka lebih tinggi sedikit dari saya. Selebihnya itu orang-orang muda. Jadi hari ini saya akan berkhotbah kepada lebih banyak orang tua. Kalaupun gaya saya orang muda, mohon dimaklumi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Baik, tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini berhubungan semalam Indonesia merayakan ke-79 tahun kemerdekaan selepas dijajah oleh beberapa negara yang menjajah. Salah satu negara yang paling lama menjajah adalah Belanda. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kemerdekaan itu tidak datang begitu saja. Kemerdekaan itu adalah sesuatu hal yang mahal. Oleh karena saking mahalnya, maka bangsa Indonesia setiap tahun merayakan dengan sebuah nuansa yang berbeda-beda. Saya melihat ini kali kedua saya di Jawa dalam rangka perayaan 17 Agustus. Tahun lalu saya ada di Yogyakarta merayakan 17 Agustus dan tahun ini di Malang. Saya nggak tahu tahun depan di mana. Ya, tapi inilah tahun kedua saya ada di luar Sumatera merayakan 17 Agustus. Yang saya lihat bahwa perbedaan gebiar-gebiar ya Indonesia itu dari Sumatera ke Jawa adalah semangat masyarakat itu sangat jauh berbeda. Kalau di sini memang begitu sangat luar biasa. Saya tidak tahu kenapa di Sumatera Utara tidak sehebat di sini. Mungkin pada waktu itu karena Pulau Jawa lebih lama dijajah daripada Pulau Sumatera. Mungkin, ya, iya kan? Di sini kan banyak daerah-daerah, kota-kota yang paling bersejarah dijajah oleh Belanda. Kalau di Sumatera yang saya tahu adalah mereka menjajah perkebunannya, ya, seperti perkebunan sawit, perkebunan teh. Jadi orang-orang penjajah dulu mereka datang ke Sumatera hanya merebut itu. Tapi kalau di Jawa ini saya tahu, ya, ada daerah-daerah, kota-kota yang banyak memiliki sejarah. Contoh seperti Surabaya, ya. Dan juga ada itu ada satu lagi daerah Jawa Timur ini, ya, ada beberapa kota-kota, ya, seperti Bandung, ya, itu juga adalah sebuah kota yang banyak, ya, terjadi pertumpahan darah. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin itulah yang membuat, ya, masyarakat di Pulau Jawa ini begitu antusias. Nah, kalau hal-hal kemerdekaan lahiriah kita begitu antusias, bagaimana dengan kemerdekaan kita di dalam Kristus? Ya. Nilai dari sebuah kemerdekaan kita di dalam Kristus itu tidak ada tandingannya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tandingannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan itu identik dengan pertumpahan darah. Kalau Indonesia merdeka dari jajahan Belanda, Portugis, dan Jepang, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, itu selalu dibarengi dengan pertumpahan darah. Yang setuju katakan amin. Demikian juga kemerdekaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan kita selalu, ya, dibarengi oleh pertumpahan darah. Kalau Indonesia merdeka,
Oleh karena pertumpahan darah para pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita. Tapi kemerdekaan saudara dan saya dalam Kristus adalah oleh karena pertumpahan darah Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itu saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Di sini saya sudah ada tampilkan dan saudara boleh kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita pelajari hari ini mengenai tentang kemerdekaan. Ya. Alkitab berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apa itu esensi kemerdekaan? Esensi daripada kemerdekaan adalah terlepas daripada penjajahan, terlepas daripada perbudakan, terlepas daripada peperangan. Ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya percaya di tempat ini ada roh Allah, di dalam hidupmu ada roh Allah, di dalam keluargamu ada roh Allah. Saya percaya kemerdekaan itu akan menjadi milik kita. Amin. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan membahas firman Tuhan tentang kemerdekaan yang sejati. Galatia 5 ayat 1, di sini tidak ada, tapi saudara-saudara boleh buka Alkitabnya, bahwa dikatakan di sana supaya kita sungguh-sungguh merdeka ya, di dalam Kristus. Alkitab berkata, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jangan lagi mau dikenakan perhambaan. Yang pertama saudaraku, ya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang merdeka adalah berdiri teguh. Katakan berdiri teguh. Kata berdiri teguh itu bukan berarti kita harus siap 24 jam kita seperti militer ya, berdiri tegap seperti ini. Kenapa kamu nggak bergerak? Firman Tuhan berkata berdiri teguh, bukan seperti itu maksudnya. Jangan sampai saudara tidak bergerak. Tapi berdiri teguh itu maksudnya kita harus punya fokus, kita harus punya pandangan, kita harus punya komitmen. Jangan mereng ke kiri, lari ke kanan, maju ke depan, mundur ke belakang. Artinya tidak konsisten. Ya. Menjadi orang Kristen itu harus kuat, harus teguh. Ya. Usia boleh tua, umur boleh tua, tenaga boleh semakin berkurang, tapi iman harus semakin teguh. Ya. Amin. Tadi malam Pak Gembala bawa kami berdoa di rumah Ibu Trimo. Ya, mungkin hari ini tidak ada Ibu Trimo. Saya tertawa, artinya tertawa bukan geli, tapi tertawa karena penuh dengan kekaguman. Usia 80 tahun, naik tangga bisa saya kalah. Saya usia 43 tahun, berarti 37 tahun beliau di atas saya. Tapi naik tangga saya lihat susah. Saya lihat juga Pak Gembala, saya lebih kuat lagi Ibu Trimo. Kalau berjalan berlari gitu ya. Wah. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya banyak terinspirasi mulai dari semangatnya. Saya lihat rumahnya 3 lantai. Kami juga tinggal di lantai kedua. Biasa naik tangga, saya harus pegang tangga pelan-pelan. Ibu itu curut lari di atas dia, curut turun ke bawah lagi. Wih, ini luar biasa ini. Ya, sehat. Tidak dipersoalkan kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah tua 60 tahun ke atas, mungkin ya tenaga sudah berkurang, ingatan sudah berkurang. Itu memang alami.
Kalaupun mungkin ada orang yang berbeda dengan kita, tapi ya tidak menjadi masalah. Yang saya maksud di situ Bapak Ibu Saudara, usia boleh tua, tenaga boleh berkurang, pendengaran boleh berkurang, ya, penglihatan boleh berkurang, tapi imanmu nggak boleh berkurang, imanmu nggak boleh lemah, imanmu nggak boleh semakin merosot, iman kita harus semakin kuat. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Berdirilah teguh. Sebagai orang merdeka itu harus berdiri teguh. Bangsa Indonesia ini tidak akan bisa semakin sejahtera, semakin baik kalau tidak berdiri berlandaskan dengan asas-asas kemerdekaan Indonesia atau garis-garis besar haluan negara. Mungkin kalau saya yang masih sekolah dulu tahun 80-an ada namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Sekarang mungkin sudah berbeda namanya, ya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau bangsa Indonesia tidak berdiri atas undang-undang dasar, atas Pancasila, nggak kuat. Indonesia bisa bubar. Itu sebabnya di sekolah-sekolah selalu dikumandangkan Pancasila, undang-undang dasar. Karena itulah garis besar negara ini. Panduan pedoman negara ini, undang-undang dasar dan Pancasila. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah garis besar. Kalau lari dari situ, kemerdekaan bisa hilang. Ya. Negara bisa bubar loh. Negara bisa pecah. Kalau tidak berdiri di atas garis besar itu. Kita tahu Indonesia ini negara yang besar. Dari Sabang sampai Merauke, penduduknya hari ini sudah hampir mencapai 280 juta. Dan separuh penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Ya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, negara besar. Kalau nggak berdiri atas itu, pasti kemerdekaan akan direbut oleh yang lain. Dan hari ini kalau jemaat GSJ Talitakum di tempat ini tidak berdiri di atas firman Tuhan, tidak menempatkan Allah di dalam hidupnya, maka kemerdekaanmu itu akan bisa diobrak-abrik oleh yang lain. Ya. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, saya percaya seperti lagu nasional kita, sekali merdeka, nggak semangat, belum sarapan barangkali ya. Saya pun belum sarapan karena Pak Pendeta tadi bilang sarapan. Saya pikir kalau kenyang khotbah bisa jadi mengantuk saya. Ya. Ada lagu-lagu kebangsaan berkata, sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Sekali merdeka harus tetap merdeka. Sekali ikut Tuhan harus tetap ikut Tuhan. Amin. Sekali cinta Tuhan tetap cinta Tuhan. Sekali melayani Tuhan harus tetap melayani Tuhan. Jangan musim-musiman. Kalau lagi enak perasaannya melayani, kalau nggak enak tinggalkan. Kalau lagi banyak uang ke gereja, kalau nggak ada uang nggak ke gereja. Kalau beruang lagi tambah lagi ke gereja. Saudara-saudaraku, mengikut Tuhan jangan seperti itu. Maka berdirilah teguh. Kita harus punya fokus ke depan. Menjadi orang yang merdeka itu berdiri teguh berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak boleh lari sana, lari sini, ikut sana, ikut sini. Saudara-saudaraku, kita tahu hari ini kemerdekaan Indonesia adalah merupakan sebuah gambaran bagi kita bahwa kita bukan saja dimerdekakan dari penjajahan Belanda, tapi kita juga dimerdekakan dari penjajahan kerajaan iblis. Kita dimerdekakan. Oleh karena itu tetaplah berdiri di dalam kebenaran itu. Jangan sampai saudara-saudaraku melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, jangan mau dikenakan lagi kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Alkitab berkata berdiri teguh. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk itu adalah sebuah beban. Saya tidak tahu kalau di Jawa ini, kalau zaman dulu kalau membajak sawah itu ada sapi, lalu di atas leher sapi itu ada sebuah kayu, ya, yang akan menjadi tempat, ya, bajak yang akan tumpuannya, ya.
Itu kuk. Kuk itu adalah beban. Saudara-saudaraku, Alkitab berkata bahwa kuk yang diberikan oleh Yesus kepada kita bukan lagi kuk yang berat, tapi sudah kuk yang ringan. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, janganlah dalam Galatia, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan dosa. Ada banyak orang Kristen, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hari Minggu dia mau tobat. Senin sampai Sabtu dia kumat lagi. Jadi kekristenannya setiap minggu Kristen tomat. Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat lagi. Ya. Minggu kudus, Senin sampai Sabtu kudus lagi. Seperti itu terus. Ya. Jadi orang Kristen seperti itu capek, Bapak Ibu Saudara. Capek. Jadi orang Kristen itu setiap hari kita harus tetap bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jangan lagi kenakan kuk perhambaan dosa. Jangan kalau hari kita bilang, udahlah Pak Pendeta, hari Senin sampai Sabtu bisa kita lakukan dosa, Minggu kita minta pengampunan. Ya, jangan. Sekali kita melakukan kebenaran, lakukanlah kebenaran itu. Bagaimana sesungguhnya sikap kita sebagai orang merdeka dalam Kristus? Apa sikap kita sebagai orang merdeka? Yang pertama, saudara-saudaraku, sikap kita adalah kemerdekaan itu harus dihormati. Kemerdekaan itu harus dihormati. Jangan direndahkan. Kemerdekaan itu harus dijunjung tinggi, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Yang paling saya buat kagum di Pulau Jawa ini, saya lihat lorong-lorong semua mengibarkan bendera. Ya. Saya bandingkan ke kampung kami. Mohon maaf Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kadang-kadang sudah menjadi ASN atau sebagai pejabat di dalam instansi pemerintahan, untuk kibarkan bendera pun susah. Tapi di sini semuanya berkibar benderanya. Amin. Gereja juga ada berkibar bendera. Kami di Siantar, kami buat di gereja berkibar bendera. Saya suruh kepada jemaat, hormati kemerdekaan itu. Kamu tidak boleh pandang remeh. Mungkin karena kita bangsa Indonesia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh para pejuang kita, sehingga kita berkata, itu tidak perlu. Tapi sesungguhnya Alkitab mengajarkan bahwa kemerdekaan, baik secara bangsa kita, baik juga secara iman kita, kita harus menghormati. Amin. Ya. Banggalah jadi orang Indonesia. Bersyukurlah jadi orang Indonesia. Karena di Indonesia ini kita diberikan Tuhan banyak anugerah. Maka hormati. Ya. Saudara-saudaraku, kenapa kalau menyanyikan upacara kita harus mengangkat tangan? Itu membuktikan bahwa kemerdekaan itu tidak boleh direndahkan. Ya. Harus diberi penghormatan. Ya. Setinggi-tingginya, bendera bukanlah Tuhan, tapi hanya tanda kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini penghormatan kita kepada Tuhan apa? Maulah beribadah. Bacalah firman Tuhan. Pujilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Itulah penghormatan kita kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Untuk membalas kebaikannya? Enggak ada. Untuk membalas kebaikan Tuhan itu tidak ada. Selain kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kemerdekaan itu harus dijunjung tinggi. Ya. Harus dijunjung, dipertahankan. Ya. Jangan karena sesuatu hal kemerdekaan kita di dalam Kristus kita tinggalkan. Ya. Iman itu harus dijunjung tinggi. Percayalah, orang-orang yang menjunjung tinggi imannya di dalam Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Banggalah jadi orang Kristen, banggalah jadi murid Yesus. Ya. Saya tidak malu memperkatakan saya orang Kristen. Anak saya Yosafat bilang, Pak, di sini kita minoritas, nggak apa-apa. Biar minoritas, tapi harus jadi berkat. Dia bilang semalam, dari sekian ribu orang mahasiswa baru, hanya sekian
Ya beberapa persen lah orang kita Kristen katanya. Nggak apa-apa, karena mungkin kami terbiasa di Medan itu atau Pontang Siantar mayoritas kita Kristen. Tapi kali ini dia tahu untuk menemui temannya yang Kristen pun sulit. Saya bilang jangan takut, percaya, tunjukkan, perkatakan kamu adalah murid Kristus. Amin. Jadi bagi kami memang ya kalau di Jawa ini ya sesuatu hal yang masih berbeda. Kalau kami di sana, kalau ya dengan ibadah-ibadah itu tidak semenakutkan yang di Pulau Jawa ini. Ya, di Malang ini saya rasa masih kondusif, ya masih enak. Tidak ada di sini bakar-bakar gereja, paling bakar sampah ya kan. Ya. Kalau bakar gereja nggak ada. Kalau mungkin ada yang lain pasti ada. Nah saya bilang kepada anak saya, sahabat, percayalah. Ya. Junjung tinggi, katakan aku adalah Kristen, aku adalah pengikut Yesus. Ya. Jangan karena takutnya kita, apa agamamu? Ah, udahlah, Jangan. Katakan apa agamamu? Selesai. Ya. Kemerdekaan itu harus dijunjung tinggi. Lihat orang Indonesia selalu diajarkan, katakanlah bahwa Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Dan hari ini jemaat GSJ Talitakum merdeka. Ya. Jemaat GSJ Talitakum merdeka. Merdeka jasmanimu, merdeka rohanimu, merdeka ekonomimu, merdeka kesehatanmu, merdeka dalam keluargamu. Saya percaya kita akan mengalami itu kalau kita ada dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak, engkau akan terjajah. Engkau akan menangis di tengah-tengah orang yang bersuka cita. Engkau akan kesunyian di tengah-tengah orang yang ramai. Karena apa? Karena tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Junjung tinggi. Anak-anak muda, junjung tinggi. Ya, kemerdekaan dalam Tuhan. Hargai. Banggalah jadi pemain musik. Amin yang pemain musik. Banggalah sebagai seorang worship leader, sebagai singer, sebagai guru sekolah minggu. Banggalah. Ya. Dan harapan saya juga anak saya akan bisa membantu nantinya juga pelayanan di tempat ini. Apa yang bisa dibantu? Entah sapu apel gereja, ya, atau mungkin sapu halaman. Ya. Kami di sana itu anak-anak muda kami kader. Ada yang antar sampah, ada yang sapu halaman, ada yang sapu gereja, ada yang susun kursi. Semua kita sudah bagi tugas-tugas mereka. Kita tinggal hanya menyampaikan, ingat tugasmu, ingat tugasmu, ingat tugasmu. Ya. Saudara-saudaraku, dan ya kita ajar. Dan orang-orang muda juga di tempat ini, bersyukurlah kalau engkau diberikan Tuhan kesempatan, anugerah, talenta untuk melayani. Junjunglah itu tinggi. Katakan, aku bukan lagi hamba dosa, tapi aku adalah hamba Tuhan, melayani untuk Tuhan. Amin. Jadi jangan persembahkan talentamu untuk dunia, tapi persembahkan talentamu untuk Tuhan. Karena engkau dimerdekakan bukan lagi untuk dosa, tapi dimerdekakan adalah untuk raja di atas segala raja. Itulah yang harus kita lakukan dengan baik. Haleluya. Yang ketiga, sebagai orang percaya, kita harus melakukan hal yang benar, yang baik. Yang ketiga, kemerdekaan itu harus tetap dijaga dan dirawat. Tahu saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, sama seperti tubuh kita ini. Di dalam tubuh kita ini sebenarnya sudah ada virus. Sudah ada virus. Mungkin COVID pun ada dalam tubuh kita ini. Ya. Banyak virus dalam tubuh kita ini. Ketika kita lengah sedikit untuk menjaga daya tahan tubuh kita, itu virus itu akan langsung tumbuh. Sama seperti tanah. Ini kenapa di tempat ini tidak ada bisa tumbuh rumput? Karena tidak ada celah bagi dia untuk tumbuh. Tapi coba berikan dia celah, sinar, air. Di tempat ini sekalipun ini keramik akan bisa tumbuh rumput. Dimulai daripada lumut. Baru tumbuhlah mulai tumbuh-tumbuhan yang lain.
Tapi karena dijaga, dirawat, di sini tidak ada tumbuh rumput. Yang ada di sini tumbuh iman jemaat Talitakum. Tepuk tangan bagi Tuhan. Iya. Tubuh kita ini, saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalamnya sudah banyak terdapat virus. Tapi karena kita selalu menjaga imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita, maka virus itu akan terus ditekan. Dan virus itu akan menunggu sampai kapan kita lemah. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, karena daya tahan tubuh kita kuat, maka virus itu akan tetap tidak bisa bertumbuh. Saya lihat ada banyak jemaat di sini yang walaupun tua-tua tapi sehat kuat. Ibu Gembala ada nge-gym ya. Wah. Luar biasa. Dan juga ada bapak-bapak, ibu-ibu saya lihat olahraga luar biasa. Ya. Saya percaya orang yang suka olahraga, menjaga kesehatan tubuh, penyakit pasti wewes angini, bables angini. Wewes apa? Itulah saya lupa. Iya, angin pasti habis, penyakit pasti habis. Cobalah kalau kita memberi kesempatan kepada penyakit, maka dia akan langsung bertumbuh. Ya. Berikan saja kesempatan, pasti dia akan bertumbuh. Tapi kalau kau tutup kesempatan, dia tidak akan bisa bertumbuh. Maka kemerdekaan kita di dalam Kristus harus tetap dijaga. Katakan tetap dijaga, tetap dirawat. Jangan dibiarkan begitu saja. Udahlah, cukuplah jadi jemaat saja, cukuplah terdaftar, cukuplah jadi Kristen. Kau pikir kau sudah merdeka seperti itu? Belum. Di Sumatera Utara banyak orang bangga kalau sudah terdaftar di gereja. Mana kau gereja GSJA? Mana kau gereja HKBP? Tiap minggu kau ke gereja? 2 kali setahun aja. Paskah sama Natal. Lahirlah anaknya pas hari Natal. Dibuatlah Kristina, Kristen waktu Natal. Kalau di Jawa ini nggak ada, apalagi di Malang, nggak ada seperti itu. Semua rajin-rajin, nggak hari Minggu pun ke gereja. Bahkan kalau boleh hari Senin sampai Sabtu itu diubahnya jadi Minggu. Luar biasa. Kalau kami di Sumatera, kalau kita ingatkan, besok jangan lupa ya Pak ya hari Minggu. Udah hari Minggu besok. Kupikir masih hari Rabu katanya. Padahal sudah Sabtu. Kalau di sini beda lagi. Saya percaya jemaat pasti tanya Pak Gembala. Pak Gembala, masih lama nggak hari Minggu? Ditanya lagi kan begitu. 2 hari lagi, lama kali. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Menjadi orang Kristen nggak cukup hanya terdaftar di gereja. Ada KKJ-nya, kartu keluarga jemaat. Ya. Aku sudah terdaftar di Talitakum. Sudahlah, kita masuk gereja. Nanti kalau ada penyerahan anak, kalau ada ini, kalau ada pemberkatan nikah, baru kita ke gereja. Itu bukan tipe orang yang merdeka. Makanya Bapak Ibu Saudara, lagu Indonesia Raya itu nggak dinyanyikan pada hari 17 Agustus saja. Hari Senin, setiap awal minggu selalu nyanyikan. Gereja Sidang Jemaat Allah nggak anti Indonesia Raya. Tadi bersyukur, Indonesia tanah airku. Ya, bangga kita kan jadi orang Indonesia. Daripada orang sana nggak ada lagu kebangsaannya. Ya, kita bersyukurlah ada lagu kebangsaan kita, amin. Ya, ada lagu kebangsaan kita. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kemerdekaan itu harus dijaga dan dirawat. Saya beri satu contoh Bapak Ibu Saudara, seperti tubuh tadi. Kenapa kita bisa kuat, sehat, kita bisa mengalami banyak hal dalam hidup kita? Karena memang kita jaga, kita rawat. Nggak ada orang di sini mulai Senin sampai Sabtu nggak pernah mandi. Ya. Pasti mandi. Ya. Dingin atau panas pasti mandi. Itu adalah salah satu cara kita untuk merawat. Ya. Lalu yang berikutnya makan. Ya. Makan secukupnya. Ada peribahasa berkata, makan sebelum kenyang, berhenti sebelum lapar. Ya. Itu baru bagus.
Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Tadi bukan seperti saya bilang, I'm sorry. Ya. Ya. Jadi itu adalah sesuatu cara kita untuk menjaga kemerdekaan tubuh kita ini. Kalau enggak pasti, ya, pasti kita akan kalah. Satu hal yang harus kita tetap jaga dalam hidup kita adalah iman kita. Ada banyak orang yang ingin menggeser iman kita. Ya, ada banyak orang yang ingin menggeser iman kita. Tapi sekali engkau terima Yesus, jangan pernah digeser. Kau punya satu lagu, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa memisahkanku dari kasihmu. Saudara jangan mau dipisah karena yang lain-lain. Ya. Tapi tetaplah mengasihi Tuhan. Ini adalah tanda orang merdeka. Ya. Filipi pasal 2 ayat 12. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini. 2, 3, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ingat Bapak Ibu Saudara, keselamatan kita bukan karena hasil pekerjaan kita. Ingat ini jelas-jelas. Iman kita orang Kristen, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan benar kita, tapi kita diselamatkan oleh karena iman dan kasih anugerah Tuhan. Amin. Tapi apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang lain ini? Kalau di Efesus dikatakan kita diselamatkan oleh iman dan kasih karunia, tapi dalam kitab Filipi dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Maksudnya di sini kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dipindahkan dari dalam gelap ke dalam terang yang disebut eklesia. Nah, kita diajarkan untuk tetap menghormati, menghargai, menjaga, bahkan melakukan sesuatu yang berkenan dengan Tuhan. Dengan arti kalau orang yang sudah menolong kita, lalu kita harus pantas mengucapkan terima kasih, berbuat baik kepada beliau. Mengerjakan keselamatan itu adalah sebagai hal yang mutlak dalam kehidupan kita. Contoh, kalau Pak Gembala sudah tolong saudara, ya. Saya katakanlah dulu membawa saudara dari tempat rumah yang mungkin sedang sakit, dia bawa ke rumah sakit. Ya. Apa sih sepatutnya yang harus kita lakukan kepada Pak Gembala? Apakah dengan memberikan dia uang? Tidak. Apakah dengan menyanjung-nyanjungnya atau memuji-mujinya? Tentu juga tidak. Tapi sebagai orang yang sudah ditolong oleh gembala di tempat ini, kita sebagai jemaat taulah melakukan hal yang baik. Kalaupun gak bisa menolong, membalas kembali kebaikannya, paling tidak kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Pak Gembala itu. Bukan justru menyakitinya, ya. Bukan justru menfitnahnya, ya. Sebagai orang yang diselamatkan Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah ditebus, muliakanlah Tuhan lewat hidupmu. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan, bukan justru menciderai kebenaran. Itu yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Kamu yang sudah diselamatkan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya Tuhan sudah berikan kamu keselamatan, jagalah dia, rawatlah dia. Kalau tidak, itu tidak akan membawa berkat bagimu. Satu kali ada Tuhan Yesus pernah berikan perumpamaan tentang talenta. Yang pertama Tuhan kasih 5. Yang kedua 2. Yang ketiga 1. Yang kelima talenta bertambah jadi berapa? 10. Yang kedua bertambah 2 jadi 4. Tapi yang satu, dia menguburkan talentanya ini, dia sembunyikan
Dia berpikir, untuk apa ini kukerjakan? Untuk apa ini kulakukan? Tapi dia nggak tahu, sang pemilik talenta itu akan datang kembali meminta, bertanya. Pertama, yang 5 talenta. Dia tanya, hai hambaku yang setia, berbahagialah. Masuklah ke dalam kerajaanku. Karena engkau sudah melakukan yang baik. Yang kedua, dia lihat jadi 4. Hai hambaku yang baik, masuklah ke dalam kerajaanku. Tapi yang ketiga, apa yang dikatakan tuannya? Hai hambaku yang jahat. Hai hambaku yang jahat. Karena engkau tidak mau melakukan firman Tuhan, maka engkau akan dicampakkan ke tempat yang paling gelap. Dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Yang saya maksud di sini, singkat daripada apa yang dikatakan perumpamaan ini, bahwasannya Tuhan sudah memberikan engkau sebuah anugerah keselamatan daripada Kristus Yesus. Maka tetaplah jaga itu lewat persekutuanmu, lewat ibadahmu, lewat doa-doamu. Maka engkau akan tetap kuat. Amin. Ya. Kalau tidak seperti itu, saya percaya akan banyak orang meninggalkan imannya. Ya. Hari ini lagi banyak viral Bapak Ibu Saudara-saudaraku di sosmed, ya, orang-orang bermigrasi keyakinan. Mereka pikir keyakinan itu hanya sebatas bus. Ya, seperti bus. Kali ini kita nggak usahlah naik Pelangi dari Malang ke Jakarta, naik apa aja? Naik Bulan aja. Ya. Oh, besok jangan lagi naik Bulan, naik Matahari. Kan ada di sini ada nama bus Pelangi? Nggak ada ya mungkin ya. Mungkin ada. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan menuju hidup kekekalan itu nggak seperti naik bus. Ada peribahasa berkata, banyak jalan ke Roma, tapi jalan ke surga hanya one way, satu jalan saja. Amin. Ya. Jadi jangan kamu bilang, udahlah, minggu depan agamaku ini, Senin ini, Rabu ini, enggak. Ya. Jangan sampai kita sepele dengan hal itu. Ya. Bahwa kemerdekaan kita hanya di dalam Tuhan. Tugas kita apa? Jaga, rawat, ya, bina. Saya percaya dia akan tetap bisa memberkati engkau. Yang terakhir dari semua khotbah saya, dan yang terakhir ini adalah yang paling lama. Haleluya. Saya sudah tanya Pak Gembala berapa jam khotbah. Kalau saya khotbah di tempat kami hanya 40 menit, karena habis ibadah sesi pertama langsung masuk sesi kedua, jadi tidak lama-lama. Ya, jadi saya pun nggak lama-lama juga, karena nanti kami mau pulang Bapak Ibu Saudara. Sudah lama di Malang dan takutnya nanti jadi lupa siantar. Jadi saya pikir saya sudah penduduk Malang. Haleluya. Oke, yang keempat, ya, hal yang harus kita tetap lakukan dalam hidup kita adalah kemerdekaan itu harus tetap diperkatakan. Katakan diperkatakan. Alkitab ini, firman Tuhan ini tidak akan pernah berkuasa ketika kau tidak perkatakan. Kau lawan setan, kau tunjuk-tunjuk Alkitabmu. Setan, pergi kau. Ini Alkitab, pergi kau. Datang setan bilang, kau pikir lebih besar Alkitabmu. Diambil yang lebih besar. Ini Alkitabku, katanya pula. Habislah kau. Kita pikir dengan banyak Alkitab dirubah susun. Ada Alkitab penuntun, Alkitab terjemahan lama, terjemahan baru, King James Version. Ada juga Alkitab Ibrani, Yunani, dan sebagainya. Semua Alkitab di situ. Kau pikir setan takut lihat itu? Alah. Kau bangun rumahmu pun kau buat salibnya besar seperti Alkitab. Setan tetap nggak takut. Gondoruo pasti datang. Suster ngesot juga datang. Iya. Kau pikir dia takut dengan itu? Kau pikir takut setan nengok kumis Pak Pendeta ini? Gak takut. Kalau takut setan menengok kumis kucing itu lebih panjang lagi. Setan pun tak takut. Iblis takut melihat apa? Imanmu, perkataanmu. Tahukah ketika Yesus, dalam Matius pasal 4 dicatat, ketika Yesus berpuasa,
Setan goda loh. Kalau Yesus saja digoda, apalagi jemaat Talitakum. Iya. Dia akan goda. Mas, sekarang kan hari Minggu mas. Pelan-pelan dia bisik dalam pendengaranmu. Udahlah, nanti pulang gereja langsung aja ke ke tempat sana itu. Ya, yang agak sedap-sedap, ngiri-ngiri sedap itu. Ya. Setan bisa goda Bapak Ibu Saudara. Kalau kau berkatakan, hai setan, keluar dalam nama Yesus. Kalau kau perkatakan, kau tidak akan berkuasa. Maka firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dipahami, tapi perkatakan dalam nama Yesus. Itu sebabnya kalau ada orang yang berdoa, dia nggak bilang, dia nggak basa-basa syarat, ya. Tapi dia katakan, hai setan, keluar dalam nama Yesus. Keluar. Ya. Jadi kalau suamimu belum bertobat, katakan dia, Tuhan aku percaya suamiku tahun ini pasti bertobat. Katakan tiap hari. Amin. Ketika engkau melihat suamimu belum bertobat, ibu-ibu di sini yang mungkin suaminya belum bertobat, doakan terus, tumpang tangani, katakan kata-kata berkat, dalam nama Yesus kau pasti bertobat, dalam nama Yesus kau pasti bertobat. Udah siap tumpang tangan, nggak mempan tumpang tangan, tumpang kaki pun nggak apa-apa. Tapi jangan sampai terjadi fight, ya. Berdoa, perkatakan. Kepada anak-anak kita, saya selalu perkatakan kepada semangat, percaya, semangat, percaya, percaya, percaya. Ya, gak boleh ragu. Jadi pulang kita dari tempat ini, perkatakan Alkitab, baca firman Tuhan. Jangan hanya berkatnya. Kalau ada kata-kata berkat, diberkatilah buah kandunganmu, amin. Diberkatilah ladang ternakmu, amin. Lalu tiba-tiba berilah persepuluhan, jangan dulu. Oh, banyak orang Kristen loh yang diaminkan hanya yang baik-baik, yang menguntungkan bagi dirinya. Tiba-tiba mau menguntungkan orang lain, janganlah. Itu nggak bagian kita, itu bagian jemaat GSCA yang sana. Talitakum yang ini nggak boleh. Alkitab kita sama. Orang Medan dengan orang Malang sama-sama juga Alkitabnya. Amin. Haleluya. Di sini juga GSCA, di sana juga GSCA. Di sini GSCA-nya besar, di sana juga GSCA-nya besar. Artinya nggak ada GSCA kecil, nggak ada GSCA besar. Semua sama-sama GSCA. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada orang dia pikir dengan Alkitab, setan takut. Ini di Sumatera. Ya, di Sumatera Utara satu kali ada satu keluarga. Keluarga ini punya pemahaman mitos. Katanya kalau jam 6 nggak boleh keluar rumah. Ada lewat tuyul, maghrib. Ya, saya nggak tahu apa di sini. Saudara takut jalan maghrib. Tapi di kami di Sumatera Utara, nggak boleh jalan anak-anak maghrib. Kenapa maghrib rupanya? Lewat yang punya kaki tidak sampai ke tanah katanya. Apa pula itu? Ya mungkin itu setan katanya. Alamak, kalau masih seperti itu kita yakini, mana imanmu? Ya. Jangan takut, mau maghrib, mau ajan, mau suhur, mau isya, lewat saja. Amin. Saya lebih nyaman jalan di Malang. Semalam saya bawa motor keliling-keliling dengan ibu istri saya. Kami keliling-keliling jalan-jalan. Malang memang sejuk ya. Kami keliling-keliling. Kita nggak perlu ada takut. Yang kita takuti adalah jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Itu, ya. Jadi di kampung kami seperti itu. Oh, kalau datang angin, ambil parang, tancapkan ke tanah, arahkan mata parang itu ke mata angin, pasti anginnya akan berhenti katanya. Ini juga pemahaman yang salah. Yang paling konyolnya, katanya kalau malam-malam supaya setan jangan masuk ke rumah, ambillah sapu, sandarkan dia ke pintu dengan pola terbalik. Sapunya ke atas, gagangnya ke bawah. Ditanya, kenapa itu kamu buat? Supaya setan tersapu keluar. Weh, setan lihat intip dari jendela. Oh, itu Mbak Susi buat sapu terbalik. Oh, kalau begitu aku akan masuk dari pintu belakang.
Setan gak bodoh Bapak Ibu. Gak bodoh. Gak bodoh Ayla. Ya. Kamu buat pintu belakang, dia masuk dari atas jendela. Kamu buat semuanya itu, setan balikkan sapu itu, balikkan lagi. Mau kita bodoh-bodohi setan? Gak bisa. Kita yang sering dibodoh-bodohi. Ya. Jadi di Sumatera seperti itu sering. Ya, buat sapu, buat ini katanya. Alah, dibuat telur ayam di atas pintu. Sudah 3 bulan di situ, baulah. Mengusir setan, mempertahankan kemerdekaan, perkatakan firman Tuhan. Amin. Kalau kau sakit, katakan di dalam nama Yesus aku sembuh. Kalau kau sedang berkekurangan, di dalam nama Yesus Tuhan mencukupkan keperluanku. Kalau engkau sedang mengalami banyak pergumulan, di dalam nama Yesus aku akan mendapat pertolongan. Perkatakan firman Tuhan itu setiap hari dalam hidupmu. Katakan kata-kata berkat. Katakan kata-kata berkat. Saya percaya jemaat Talitakum akan menjadi jemaat yang kokoh, jemaat yang mengalami kemerdekaan kalau dia memperkatakan setiap hari. Sama seperti suami istri, saya sangat senang mendengarkan Pak Gembala di tempat ini panggil Ibu Gembala yang wah, jarang loh orang-orang tua seperti usia Pak Gembala kita itu panggil yang. Ini anak zaman sekarang panggil istrinya, oi, wih, masa panggil istrinya, oi katanya. Aduh, ini mungkin ini diberkati tanpa training, tanpa konseling pernikahan. Ya. Saya panggil istri saya mama, dia panggil saya papa. Saya nggak pernah panggil dia, sini dulu. Ya enggak. Tahu kenapa suami istri itu harus memperkatakan kata-kata sayang, kata-kata baik? Supaya cinta kita itu tetap terpelihara. Jadi jangan enggan mulut kita ini berkata kepada istri, sayangku, lope-lopeku, cintaku, my honeyku. Apa saja bolehlah. Ya. Saya nggak tahu bahasa Jawa panggil cintaku apa, ya. Atau bojoku. Ya nggak apa-apa. Katakanlah kata-kata berkat, kata-kata baik. Ya. Paling tidak setiap hari, ya katakan, Pa, I love you. Ya, aku mencintaimu. Ini masa waktu pemberkatan nikah lah diucapkan I love you. Udah punya cucu dia, sampai punya cucu, enggak pernah lagi katakan aku sayang kamu. Ini perlu bertobat ini. Jadi bapak-bapak di sini yang suami istri, katakan kata-kata berkat supaya rumah tanggamu itu tetap harmonis. Banyak orang waktu pacaran selalu dempet. Ya. Tapi kalau udah suami istri, pergi jalan sana sendiri, suami di depan, istri di belakang. Boncengan pun nggak mau lagi. Saya lihat Pak Gembala masih bawa boncengan. Tapi yang paling kerennya kalau Ibu Gembala bonceng Pak Gembala. Itu baru keren lagi. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Katakan kata-kata berkat. Ya, yang suami istri tetap jaga keutuhan dalam keluarga. Ya, dengan memperkatakan firman Tuhan. Apa nggak ada masalah dalam keluarga? Ada. Keluarga siapa di sini yang nggak pernah bertengkar? Jujurlah dulu. Yang nggak pernah bertengkar. Pasti yang paling pertama bertengkar kami gembala. Karena masalah jemaat, udah masalah gembala. Tapi masalah gembala belum tentu masalah jemaat. Ya. Oh Pak Gembala. Tapi yakinlah nggak ada Pak Gembala sampai tarik jurus kumpusolin. Nggak ada itu. Ya. Pasti ya ada perselisihan. Tapi saudara-saudaraku, ingat, kita harus memperkatakan perkataan firman. Saling memaafkan, saling menguatkan. Rumah tangga pasti akan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Next point yang terakhir. Ya. Kita baca ayat firman Tuhan ini. 2-3 ya. Dengan langkah ini kita akan adakan tetap bisa menjadi orang yang merdeka. Bukan saja sementara, tapi untuk selamanya. Jangan pernah menganggap remeh dan rendah nilai apa?
keselamatanmu di dalam Tuhan. Sebab kita diselamatkan bukan karena apa? Benar salah kita, tapi karena iman dan kasih karunia Yesus Kristus. Efesus 2:8-9. Nah, saudara-saudaraku, kita diselamatkan oleh karena iman kita kepada Yesus. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, sebagai khotbah saya yang terakhir ini, saya mau menyampaikan kepada kita, jika engkau sudah dimerdekakan oleh Kristus, berdiri teguh, jangan lagi mau dikenakan kup perhambaan. Tunjukkanlah bahwa kamu orang merdeka. Orang merdeka itu menghormati kemerdekaannya. Orang merdeka itu menjunjung kemerdekaannya. Orang merdeka itu akan menjaga, merawat, dan memperbaiki kemerdekaannya itu dalam kehidupannya. Dan yang keempat, orang merdeka itu dia akan terus memperkatakan kemerdekaannya. Dan sebagai umat Kristus, lakukanlah hal ini. Sebab tanpa itu kita tidak akan pernah bisa mengalami kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang tim pemusik boleh maju ke depan, dan singers bantu saya untuk boleh bernyanyi. Kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih.